Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Pagi Ardi. Kak Yusak, selamat pagi. Selamat pagi Kak Jody juga Ya, nih. Kak Jody. Kita mau ibadah lagi ya Kak? Iya. Mulai ibadah dan tak terasa sudah Ada nuansa-nuansa yang berbeda ya Wah. Kak? yang tiap tahun kita tunggu-tunggu. Nah itu pastinya. Walaupun mungkin kali ini Kak kurang menyenangkan ya. Ya. Wah nggak bisa Langsung ke gereja ya. Tapi tetap kita mau Mengucap syukur, syukur. bersuka cita, kita masih bisa ibadah ya Kak? Betul. Walaupun mungkin sebagian adik-adik di rumah masing-masing, ya, walaupun ngeliatnya cuman kok TV terus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk Tetap saat ini ya yang Kak ya. penting ibadah Kak. Bener Kak. Ya. Dan kita harus mengucap syukur karena sepanjang tahun ini kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Ya, kita terus dipelihara, Ya. kita terus diberkati, dan pagi ini kita mau awali ibadah kita dengan menaikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita mau bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kasih Allahku, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kau curahkan senantiasa sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan yang lalu, bahkan sepanjang tahun yang telah kami lewati Tuhan. Engkau telah memimpin kami, menjagai kami, memberkati kami. Walaupun ada situasi-situasi di mana kami merasa tidak nyaman, kami Tuhan tetap bersyukur karena kami memiliki Allah yang mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami semua. Dan kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami kembali boleh beribadah kepadamu. Tuhan yang akan memimpin kami dimanapun kami berada.
Tuhan yang menyertai kami. Sehingga kalau kami menaikkan puji-pujian, kami boleh menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terlebih kami juga akan diberkati melalui firman-Mu. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, boleh duduk ya. Iya Kak, duduk. Wah, Hardi, boleh duduk. Ya, nah karena sudah ada pohon Natal. ya. Hiasan Sayang Natal Kak udah Jody ada. nggak pakai topi Santa Claus. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Tapi ya menyambut Natal, menyambut hari kelahiran Tuhan, kita diingatkan Tuhan sudah mau lahir. Ya, Kak? datang ke dunia ini ya Kak. Nah. Untuk membawa apa ya Kak ya? Membawa Bukan terang hadiah. Ya, Kak. Bukan hadiah doang. Bukan hadiah doang. Natal itu bukan hanya mikirin hadiah Natal. Nah, Ya, iya. itu hanya bonus. Bonus benar Kak. Nah, tapi kalau kita nyambut Natal, tadi Kak Hardi bilang, terang yang sejati itu. Nah, telah diturunkan. datang di tengah-tengah kita ya. Iya. Di dalam Yesus Tuhan kita. Berarti kita nyanyi lagu apa nih Kak Hardi? Semua lilin Telah menyala. Iya. Kita pasti berbahagia ada terang Iya, ya Kak. iya, kita menjadi lilin di dalam dunia yang gelap Nah, ya Kak. itu dia. Semua lilin telah menyala, semua hati bahagia. Kasih sayang telah datang dari surga. Semua lilin telah menyala, semua hati gembira. Kasih sayang telah datang dari surga. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari kami semua di dunia. Puji Tuhan, sinar terang telah datang. Puji Tuhan, Kau beri kami damai dan tentram. Puji Tuhan, semua lilin telah menyala. Sekali lagi kita nyanyi. Semua lilin telah menyala. Semua lilin telah menyala, semua hati bahagia. Kasih sayang telah datang dari surga. Semua lilin telah menyala. Semua lilin telah menyala, semua hati gembira. Kasih sayang telah datang dari surga. Puji Tuhan, dari kami semua di dunia. Puji Tuhan, sinar terang telah datang. Puji Tuhan, Kau beri kami damai dan tentram. Puji Tuhan, semua lilin telah menyala. Puji Tuhan, dari kami semua di dunia. Puji Tuhan, dari kami semua di dunia. Puji Tuhan, sinar terang telah datang. Puji Tuhan, Kau beri kami damai dan tentram. Puji Tuhan, semua lilin telah menyala. Puji Semua Tuhan ya, lilin. Kak Hardi. Iya, puji Tuhan Semua Kak, lilin. semua lilin telah menyala ya Kak. Iya. Berarti nggak ada yang padam satupun ya Nggak Kak. ada. Nah. Walaupun situasi di dalam dunia ini lagi nggak menentu. Nah itu. Iya, pada masih, aduh Kak, sampai kapan? Iya. Iya kan? Bahkan ada yang takut ya Kak ya. Pasti banyak, Ah. iya, pasti banyak. Tapi jangan sampai kita redup atau malah mati. Nah itu. Iya. Yang kita harus jaga cahaya tetap nyala ya Kak ya. tetap dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengirim cahayanya Iya. menerangi kita Di dalam kita juga. Roh Kudus Nah. bagi setiap kita ya Kak. Iya, amin. Nah Kak, kalau gitu supaya terang tetap menyala dalam hidup kita, ada sesuatu yang harus kita lakukan Kak. Betul.
Yaitu kita memberikan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan ya Kak ya. Diisi oleh firman Tuhan. Itu yang membuat kita tetap menyala. Oleh karena itu, mari adik-adik kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat pujian Tuhan di hidupku. Kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada berarti cahayanya juga ada ya Kak? Nah itu Kak. Iya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Ku nyatakan Engkau Tuhan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kata sekali lagi, di telapak tanganmu, di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Ku nyatakan Engkau, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau, kita bangkit bersama-sama. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersuka cita. Terlebih lagi Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh bersyukur karena saat ini kami memasuki bulan di mana kami dapat menyongsong untuk merayakan kelahiran Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, dengan penuh sukacita juga kami mau memberikan hati kami, hidup kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karenanya Bapa di sorga, kami sehati berdoa untuk kakak kami, Kak Suci, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah kuasa dan pengurapan-Mu ya Tuhan menyertai kakak kami, sehingga firman yang kami dengar pada pagi hari ini itu dapat bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Karena kami yakin firman Tuhan adalah firman yang hidup. Oleh karena kami juga menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk adik-adik. Halo adik-adik, bertemu lagi kita di minggu kedua di bulan Desember. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penantian. Dan kisahnya berhubungan dengan kisah Natal nih sepanjang bulan Desember ini. Menunggu adalah sesuatu hal yang paling tidak menyenangkan. Meskipun menunggu untuk hal-hal yang enak lah ya, misalnya lagi nunggu di airport, kita mau pergi berlibur, tetap gak nyenengin. Menunggu barang yang sudah kita pesan datang, kok lama banget rasanya, tidak menyenangkan. Apalagi harus menunggu di situasi yang benar-benar gak enak. Contohnya lagi menunggu giliran masuk ke ruang dokter. Atau saat ini yang sering dilakukan, kita menunggu hasil swab tes kita keluar. Itu hal yang tidak menyenangkan dan super deg-degan, ya kan? Jadi menunggu itu adalah hal yang gak enak. Nah, hari ini kita akan belajar pasangan dari Zakaria dan Elizabeth yang pengen punya anak. Mereka berdua sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan, tapi Elizabeth mandul dan kedua-duanya sudah lanjut usia atau sudah tua. Dan mereka pikir mereka gak akan dapat anak. Dan adik-adik tahu nanti mereka akan mendapat seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis ya. Kita baca dulu di Lukas 1 ayat 57 sampai 58. Lukas 1 ayat 57 sampai 58. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan menjawab doa dari Elizabeth dan Zakaria. Kita belajar bahwa kadang-kadang doa yang kita naikkan tuh gak melulu dijawab langsung. Kita harus menunggu. Dan biasanya saat menunggu ini, kita mulai meragukan kasih Tuhan. Kita pikir Tuhan gak sayang sama kita, Tuhan lupa kali, Tuhan sibuk kali. Atau akhirnya kita berhenti berharap dan bilang, ya sudahlah, permintaan itu kayaknya lupakan saja. Karena mungkin Tuhan gak sanggup memberikan. Dan hari ini kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan tuh sayang sama kita dan Tuhan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Hanya kadang-kadang kita harus menunggu dan berharap dan tidak pernah meragukan pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Seperti doa dari Elizabeth dan Zakaria ini, maka lahirlah seorang anak laki-laki dan anaknya ini menjadi seorang yang spesial. Jadi menunggu tuh ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang spesial. Spesialnya apa? Yang pertama, Yohanes ini diberi nama oleh malaikat atau Tuhan sendiri. Adik-adik bayangin deh, bangga gak kalau pas lahir gitu terus diberi nama oleh presiden. Tiba-tiba presiden bilang, nih bayi ini aku pilih, aku yang kasih nama. Itu pasti bangga dan bakal teringat terus-terusan, bakal masuk di berita. Bayi ini diberi nama oleh presiden, ya kan? Ini yang kasih nama Tuhan atau malaikat atau Tuhan sendiri ya. Kita baca di Lukas 1 ayat 13, kemudian 59 sampai 63. Kita baca dulu di Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kemudian ayat 59 sampai 63. Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu.
Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Ketika doa yang dinaikkan oleh Zakaria dan Elizabeth dijawab, lahirlah anak laki-laki. Terus pas hari ke-8 tuh biasanya kalau di Israel tuh anaknya disunat dan dikasih nama. Terus mereka pada nanya dong, kasih nama siapa nih? Terus mereka usul, biasanya kalau nama anak laki-laki sama kayak nama bapaknya, biasanya apa junior gitu kan. Kasih nama Zakaria aja kayak bapaknya. Terus ibunya bilang, jangan, beri nama dia Yohanes sesuai perintah Tuhan kan. Terus Zakaria lagi masih bisu karena pada saat Tuhan memberikan janjinya bahwa istrinya yang mandul itu akan melahirkan anak, Zakaria ini nggak percaya. Akhirnya dia menjadi bisu. Dia nggak bisa ngomong bisu itu kan. Terus dia minta batu tulis, dia tulis di situ, beri nama anak ini Yohanes. Dan selesai Zakaria menulis itu di batu tulis, Zakaria bisa ngomong lagi. Wah, yang ngelihat semua di situ takjub dong. Wah, ini sesuatu yang luar biasa atau mukjizat. Dan berita mengenai kelahiran Yohanes ini dan Zakaria yang bisu langsung bisa ngomong ini jadi trending topik sampai di seluruh Yudea. Jadi keistimewaan Yohanes Pembaptis yang pertama dikasih nama sendiri oleh Tuhan atau oleh malaikat Tuhan. Yang kedua, Yohanes ini diberi tugas khusus sebagai nabi yang memperkenalkan Yesus sebagai jalan keselamatan. Jadi pada zaman Yesus itu orang sulit percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka menganggap Yesus adalah manusia biasa, anak dari Maria dan Yusuf. Dan Yohanes ini diberi tugas sebagai nabi untuk memperkenalkan jalan keselamatan. Dan sesuai namanya, ia membaptiskan orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Kita baca ya di Lukas 1 ayat 76 sampai 77. Lukas 1 ayat 76 sampai 77. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Yohanes ini dikasih tugas sebagai nabi untuk memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat, dan dia tahu tentang Yesus dari Elizabeth ibunya. Jadi Elizabeth ini adalah kerabat dari Maria, ibu jasmani Yesus. Jadi Elizabeth tahu persis bahwa saat Maria mengandung itu, dia mengandung anak dari Roh Kudus yang akan lahir diberi nama Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat manusia. Jadi penantian itu nggak melulu penantian yang kosong, tapi penantian itu ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang spesial. Yang pertama tadi adik-adik udah tahu dikasih nama oleh Tuhan. Yang kedua dijadikan nabi yang memperkenalkan jalan keselamatan. Soal menunggu ini ada sebuah ilustrasi. Jadi pas zaman perang Vietnam ada tentara yang namanya George Mellendorf. George Mellendorf ini kesel karena selama dia menjalani tugasnya sebagai tentara di perang Vietnam itu kirim surat susah, terima surat juga susah. Akhirnya dia memberanikan diri menulis surat ke Presiden Amerika yang saat itu Richard Nixon. Dia mau komplain. Dia bilang sama Presiden, Pak Presiden, tolong dong. Ini ada seseorang yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kita terima surat tuh lama, kirim surat sampainya juga lama. Nah, tahun itu dia menulis surat itu dikirimkan di Januari 1971. Ditungguin sampai akhir tahun gak ada balasan dari Presiden Nixon. Tahun berikutnya dan tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Gak ada balasan. Dikira emang gak dibales. Ternyata setelah dicari tahu, suratnya George Mellendorf ini baru sampai di White House tahun 1978. Jadi 7 tahun setelah dia tulis, baru nyampe di White House. Ya kelamaan kali 7 tahun. Ya itu kalau manusia itu nunggu ya emang lama. Bukan karena dapat yang spesial, enggak, emang lama aja. Ya kan? Tapi kalau Tuhan Yesus memberikan kita pengalaman untuk menanti, itu untuk mendapatkan sesuatu yang spesial. Hari ini kita belajar ya mengenai Yohanes Pembaptis. Spesial yang ketiga. Jadi selain diberi nama oleh malaikat Tuhan sendiri, yang kedua dijadikan nabi untuk memperkenalkan jalan keselamatan. Yang ketiga,
Yohanes ini adalah orang yang membaptis Tuhan Yesus. Kita baca di Markus 1 ayat 9. Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Wah, kehormatan yang luar biasa kalau bisa membaptis Tuhan Yesus. Dan ini didapat oleh Yohanes yang Zakaria dan Elisabet sudah menanti, sudah berdoa kepada Tuhan dan diberi anak yang bernama Yohanes Pembaptis, yang diberi nama oleh Tuhan sendiri, yang merupakan nabi, yang memperkenalkan Tuhan sebagai jalan keselamatan, dan dia juga yang membaptis Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita belajar bahwa penantian kita dalam Tuhan adalah penantian yang tidak sia-sia, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita orang yang berkenan kepadanya. Lagi-lagi sebuah ilustrasi. Kalau kita nanam tanaman, nih kalau dalam saat pandemi ini biasanya banyak katanya orang yang beli tanaman karena di rumah udah mulai nggak ada kerjaan. Biasanya beli tanaman, bunga-bunga. Itu membutuhkan waktu untuk bertumbuh, nungguin daunnya satu keluar aja lama banget. Tiap hari diliatin, ya nggak ada daunnya, ya masih kayak kemarin gitu kan. Tapi ada satu nih tanaman di Brazil, asalnya dari Brazil yang namanya Stinkhorn fungus, jadi merupakan keluarga jamur-jamuran. Itu dia cuma butuh waktu 20 menit untuk melakukan pertumbuhan sampai pertumbuhannya sempurna, sampai kelar. Itu cuma butuh waktu 20 menit. Jadi lagi, dan setelah 20 menit itu jamur itu pertumbuhannya kelar, langsung dia mengeluarkan bau yang sangat busuk, bau yang sangat menyengat, sampai lalat datang, terus ngambil sporanya dan kemudian melakukan penyerbukan, jadi menyebarkan ke area yang lebih luas. Jadi jamur itu berkembangnya seperti itu, karena baunya busuk, lalat sampai datang, terus menyebarkan ke area yang lebih luas. Itu jamur Stinkhorn fungus, cuma butuh 20 menit sampai pertumbuhannya sempurna. Sedangkan bunga mawar yang wangi itu membutuhkan 45 hari untuk melakukan pertumbuhan sampai pada saat dia mengeluarkan bunga. Jadi itu cuman ilustrasi yang menunjukkan bahwa sesuatu yang indah itu kadang-kadang kita harus menunggu lebih lama. Dan hari ini juga kita belajar bahwa kalau nunggu lebih lama karena manusia mungkin karena lalai, mungkin karena kelupaan, karena apa. Tapi kalau menunggu janji Tuhan, kita harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib dan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau adik-adik tahu tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, kita sudah pernah belajar mengenai Yusuf. Dia harus menunggu 13 tahun sampai penggenapan janji Tuhan, dia menjadi Perdana Menteri. Dan kemudian Abraham dan Sarah yang harus menunggu 25 tahun sampai dia mendapatkan Ishak. Ada juga Musa yang harus menanti 40 tahun sampai dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi ada saatnya juga seperti Petrus yang hampir tenggelam. Tuhan gak bilang tunggu ya 3 hari, apa tunggu ya 10 jam lagi. Tuhan langsung menolong Petrus yang hendak tenggelam. Jadi Tuhan mempunyai wewenang, mempunyai hak kapan dia akan bertindak, kapan dia akan menjawab doa kita. Yang kita tahu pasti Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan Allah yang maha tahu dan tidak pernah terlambat. Dan jangan pernah kita berhenti berharap dan meragukan kasih Tuhan. Kalau adik-adik bilang, saya gak nunggu apa-apa kak, hidup saya sudah beres, ada semua. Mungkin adik-adik lihat di rumah, mama atau papanya sedang berdoa menantikan sesuatu dan mulai lelah dan mulai putus asa. Adik-adik melalui firman hari ini bisa menyampaikan bahwa jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Kiranya firman hari ini menguatkan kita dan mari kita akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna dan Tuhan sanggup memberikan apa yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan,
Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau sampai hari ini kami masih menikmati perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sempurna, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Dan kami juga berdoa dan terus berharap agar semuanya pandemi ini segera berakhir sehingga kami bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar dan kami rindu untuk menjadi pelaku firman yang setia supaya setiap janji Tuhan yang kami dengar menjadi nyata dalam hidup kami dan hidup kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-Mu. Kami sudah bersyukur berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Amin. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya dan selamat beraktivitas. Ya, selamat bertemu kembali nih Kak Agus. Kita Ya. bertemu di acara aktivitas Kak Agus. Betul Kak Adi. Setelah Ya. tadi dengarkan firman-nya dari Kak Suci ya Kak Agus Kak ya. Suci, betul. Kita mau Ya. aktivitas bareng-bareng nih sama-sama. Ya, oke. Kak Agus nih aktivitasnya ngapain nih Kak Agus? Kali ini aktivitas gampang aja ya. Gampang. Gampang Gimana Kak sekali. Agus? Cuman Tugasnya? menjawab ya Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ya. Oh. Jadi setiap pertanyaan tuh ada A dan B ya. Ada A dan B. Nah, jadi adik-adik tinggal menjawab ya. A jawabannya apa? B jawabannya apa? Misalnya Oke. nomor 1 ya, kita contoh dulu nih. Contoh, ya. contoh. Boleh contoh. Nah ini jawabannya mirip-mirip Kak. Oh, Mirip-mirip ada ya. pilihan katanya ya Kak Agus Jadi ya. nggak ada pilihan, tapi dia menjawab, tapi jawabannya tuh mirip-mirip. Jadi jawaban A dan B tuh mirip-mirip, hanya beda satu huruf aja Kak. Oke. Ya, jadi nah, Oke. contoh aja deh, biar gampang ya Oke, adik-adiknya ya. iya. Contohnya ya, Petrus A ya, 1A. Petrus pernah dilepaskan dari titik-titik oleh malaikat. Oh, Ya, kira-kira nah, apa tuh Kak? Jawabannya Kak? Kira-kira Petrus pernah dilepaskan dari titik-titik oleh malaikat. dari penjara bukan Pak Agus ya? Penjara 100 Kak Oh, Hadi ya. oke, Nah, Kak jadi Agus. jawabannya adalah 1A penjara ya. Penjara. Nah, 1B pertanyaannya adalah ketika bertemu pertama kali dengan Yesus, Petrus diajak Yesus untuk menjadi titik-titik manusia. Oh, Nah, titik hampir aja. mirip kayaknya nih Kak Agus Apa ya. tuh? Penjara tadi penjara kan ya. Nah, kali ini jawabannya apa Kak? 1B ini. Penjala kayaknya Penjala, Kak Agus. 100 penjala. juga. Wah, ya. Jadi penjara. Adik, Nah, gitu jawabnya ya. apa? Bener nggak tadi ya? Betul, Kak Agus ya. ya, harusnya betul ya. Nah, jadi 1A jawabannya penjara, 1B jawabannya penjala. Penjala. Jadi Oke. penjara penjala beda satu huruf aja Kak ya. Betul Kak. Nah, seperti itu ya. Bisa kelibet-libet nih Kak ya. Nah, betul. Hati-hati keserimpet nih Kak ya. Bisa jatuh ya. Jatuh nggak bangun ya. Nah, Kalau hati-hati. jatuh bangun sendiri Bangun adik-adik sendiri, ya. betul, Nah, ya. Nah ini oke. jawabannya nanti di WA nanti ditulis aja ya Kak berarti Ya, ya. betul. 1A A. misalkan tadi 1A penjara, Penjara, 1B penjala. penjala. Ah, Ya adik-adik ya. Jangan begitu. lupa ya adik-adik ya nanti tulis Betul. seperti itu. Ya. Oke. Kita mulai Kalau Kak gitu, ya. Kita boleh. mulai pertanyaan yang pertama dulu ya. Boleh, Kak Agus Oke, dulu, Kak ya. Agus. Pertanyaan Ya. pertama, Nomor 1A. Nomor 1A. 1A ya. Yesus akan mengumpulkan gandum di titik-titik dan debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, itu 1A ya. 1A. Nah, sekarang pertanyaan 1B. Untuk memastikan bahwa Yesus sudah mati, seorang prajurit menusukkan tombak ke titik-titik Yesus. Nah, dijawab adik-adik ya. jawab tuh. Ya, 1A dan 1B. Sekarang nomor 2 Kak. Sekarang nomor 2A. Kalimatnya nih. Yohanes Pembaptis menyebutkan bahwa Yesus lebih berkuasa dari dia. Bahkan dia tidak layak untuk melepaskan titik-titik-titik Yesus. Ya, jawab ya. Jawab ya. 2B.
orang Farisi dan ahli Taurat orang Israel untuk tidak percaya pada Yesus dan akhirnya menyalibkannya. Nah, itu nomor 2 ya Kak ya. Nomor 2, 2A dan 2B. Ya, oke, kita lanjut ya. Ya, lanjut Sekarang Kak nomor Agus. 3. Nomor 3. 3A ya. Jika kita bertitik-titik, kita harus menempatinya ya. Nah, Sekarang 3B. Sekarang ya. 3B. Tidak boleh memotong rambut dan tidak boleh minum anggur seumur hidup adalah syarat untuk menjadi titik-titik Allah. Iya, Nah, ya. apa tuh ya? Hampir ya. mirip-mirip. Mirip-mirip. Selalu hanya beda 1-2 Satu huruf ya, Kak, satu ya? huruf aja. Satu huruf aja. Nah, bedanya Tiap satu huruf kali, aja. ya. Oke. Nomor 4 nih, adik-adik, dengerin. 4A. Apa nama lain dari Lewi, pemungut cukai, murid Yesus? Ya. Adalah titik-titik-titik. Ah, Ya. ya. Nah. Ya. Yang B-nya, siapa pengganti Yudas Iskariot? Titik-titik-titik. Iya, siapa ya? 4A dan 4B. Betul. Ya, Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 ya. Siapa saudara Lazarus dan Marta? Wah, ini gampang bener Gampang nih. banget. Wah, ya. Langsung jawab nih, Kak. ya. Sekarang 5B. Apa nama gunung tempat Ishak dikorbankan oleh Abraham? Wah, ini Wah, gampang nih kayaknya yang nomor ini- 5 nih ya. Langsung ini kayaknya dari sejak kelas sedang nih Kak ya, udah hafal nih ya. Iya, betul, Nomor 6, ya. nomor 6 nih Kak ya. Nomor 6. Nomor 6. Ya. 6A. Siapa nabi besar yang diangkat Tuhan menggunakan kereta berapi? Namanya siapa? Nama siapa? Titik. Betul. 4B. Apa nama tempat yang dilewati bangsa Israel ketika keluar dari Mesir? Di tempat ini ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Apa nama tempatnya? Apa nama tempatnya? Titik. Ya. Iya, nomor Ya, 7. Pertanyaan nomor nomor 7 sekarang ya. Siapa nama suami Batsheba yang dibunuh Daud? Nah, wah ya. Ingat-ingat tuh adik-adik. Siapa namanya ya? Hmm. Nah, nomor 7B, siapa nama seorang raja Yehuda? Ia baru berumur 16 tahun waktu diangkat jadi raja. Nah, siapa namanya? Siapa namanya? Wah, ya? ini harus buka-buka nih Kak. tapi Kalau ini ya, nih Kak. Mirip-mirip jawabannya. Mirip-mirip ya. Oke. Pokoknya ya. Nomor 8. Lanjut. 8A. Ananias dan Safira langsung mati di tempat ketika mereka bertitik-titik pada Roh Kudus. Nah, berapa ya. tuh adik-adik? Apain tuh ya? 8B, ada 10 orang titik-titik yang disembuhkan Yesus. Tapi hanya satu yang kembali untuk berterima kasih pada Yesus. Oh, iya. Oke. Lanjut. Kak Agus. Nomor 9 kita ya. 9A nih. Apa nama pohon yang dikutuk Yesus ketika Yesus tidak mendapati buah pada pohon itu? Nah, apa tuh nama pohonnya ya? Ya. Ya, sekarang 9B. Siapa nama seorang raja Yehuda memerintah selama 41 tahun? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Wah, ini kitab raja-raja nih kayaknya ya, Kak ya. Wah, Betul, harus cari coba ya, buka cari-cari ya. nih. Betul. Nah, lanjut ya Kak. Lanjut, yuk, sikat. 10A. Siapa raja terbesar Israel yang sangat dikasihi Tuhan? Dan Yesus pun disebut sebagai keturunannya. Titik. Siapa tuh raja terbesar? Siapa? Ya? Ayo, pasti Oke. gampang. Gampang ya. 10B. Ya. Orang banyak mengambil titik palam dan pergi menyungsong dia sambil berseru-seru. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Mengambil titik Mengambil palam. apa itu tuh, ya? ya? Iya, oke. Nomor 11. Nomor 11 ya. 11A ya. Elia, Elisa, Yesaya, Yeremia dan banyak nama lain yang disebutkan di Alkitab adalah seorang titik. Nah, dijawab ya. Nah. Itu 11A. 11B pertanyaannya, panggilan murid Yesus kepada Yesus yang artinya adalah guru. Apa tuh panggilan Apa murid nama Yesus kepada panggilannya Yesus? ya itu Apa ya, Kak, ya? panggilannya tuh? Titik. Nah, ya. Nah, Oke. 12A. Siapa Raja Israel yang paling berhikmat yang pernah membangun bait Allah megah sekali pengganti Raja Daud? Wah, gampang banget. Titik. Ya, Gampang, 12A gampang. Iya, tadi. iya. 12B. Setelah Yesus mati, ada 3 wanita yang membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan titik. Wah, ini harus buka Alkitab ini. Buka di 4 Injil bagian terakhir nih Kak kayaknya Betul, Kak. Kak ya. Iya. Nah, nomor 13, Kak. 13A ya. Semua nyimak ya. Orang yang bijak membangun titik-titiknya di atas batu, sedangkan yang bodoh membangunnya di atas pasir. Nah, Wah, bangunnya bangun di apa tuh? Nah, Nah. di atas batu ya. Betul. Itu 13A ya. Sekarang 13B. Efesus 4
ayat 32 berkata bahwa kita harus titik-titik seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sama seperti Allah telah mengampuni kita. Nah, ya, itu nomor 13 harus apa tuh? Harus ya, apa Kak, ya? tuh ya? Nah, Oke. ada alamatnya gampang tuh. Agak Ya, betul. sekarang nomor 14. Mm-mm. 14a, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam titik-titik-titiknya. Ya. Apa itu? Apa tuh ya? 14b, titik-titik-titik agung. Bukan Kak Agung ya Kak ya? Bukan. Bukan Oh, Kak ya, bukan bukan Kak Kak nih. ya. Titik-titik agung. agung. Nah, adalah sebuah kitab dalam Perjanjian Lama yang berisi puisi cinta Salomo. Wah, jadi Kak Agung cinta ya dia. Oh, bukan ya, bukan lagi. bukan Ya, Kak. ya. Aduh. Ya, Oke. itu 12b. Nah, 14b. 14. Terakhir nih Kak, terakhir ya. 15 terakhir ya, 15a pertanyaannya. Burung apa yang dikeluarkan pertama kali oleh Nuh untuk mengecek apakah banjir telah surut? Nah, burung apa itu? Burung apa? 15b ayat 40 Ayub 42 ayat 2 berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang titik-titik-titik. Ya, Wah. apa itu? Apa itu Ya. ya? Nah, Oke. kita sudah selesai membacakan 15 pertanyaan nih Kak ya. Jadi jawabnya tuh nanti 1A dan B, 2A dan B, 3A Betul, semua betul. ya. Jangan Betul, sampai ya. terlewat satu pun. Iya. Dan untuk lebih memudahkan adik-adik, Iya. nanti adik-adik bisa lihat pertanyaan di description box-nya seperti Nah. biasa adik-adik Oke, ya. betul. Nah, Iya. tapi Kak Agus, Iya. kita udah punya hiasan-hiasan banyak nih. Ini hiasan Wah, apa nih Kak ini- Agus ya? Ini Hiasan apa ya? Paskah atau hiasan apa ya? Wah, ini bukan kue tart ini ya? Oh, bukan kue tart ya? Bukan. Kalau lihat putih-putih kayak kue tart langsung Ini lapar ya. Spesial, Spesial, 25 ya. Desember 25 nanti ya Kak ya, Desember, memperingati oke. Natal. Betul, Nah, Kak. kita juga mau punya acara spesial, Wah. aktivitas spesial di tanggal 25 nanti Kak. Waduh, luar biasa, Kak. Luar Apa itu? biasa Kak. Jadi Apa? nanti kita aktivitasnya lewat IG Live. Oh, IG apa tuh Kak? IG itu Instagram Kak. Instagram. Nah, Oke, Kak. adik-adik pasti udah pada punya Canggih semua lah ya, nih punya semua akun-akun Instagram ya. Instagram ya. Ah, Nah, jangan ya. lupa untuk memfollow akun Tabernacle Family Junior Iya. ya. Alamatnya tabernacle.family.junior. Ah. Lengkapnya nanti ada juga Kak ya. Nanti bisa dilihat nanti Dilihat di sini ya. di latar ini ya, di Ta- bawah ini ya. Tabernakelnya bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris nanti, Kak. Bahasa Inggris ya. Ya. Tabernakel pakai CLE ya. Betul Kak. Oh, oke. .family.junior. Harus di-follow ya. Di follow dulu, Ah. nanti tanggal 25 ingat-ingat diikuti Live. aktivitas Live. IG Live-nya. IG Live-nya. Seru pasti ya. Hadiahnya spesial, Wah, seru juga aduh, pasti Kak. Hadiahnya ya. spesial Kak ya. Wah, itu yang ditanti nanti ya. Oke, kalau gitu Oke. Ya. itu pengumuman dari kita Kak Agus. Ya, Ah, Adi. nanti selamat menikmati, selamat menjawab nanti Ya. ke adik-adik gitu ya, Ya. dan menikmati hari Minggu adik-adik. Iya, ya. amin Oke. semuanya, ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat bertemu kembali. Ya.